Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Sukmalanang Sajati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab banyaknya pertanyaan yang keluar dari murid-murid saya, baik di Facebook, YouTube, ataupun WhatsApp. Dan bahkan ada beberapa yang bertanya soal ini yang masuk ke Instagram saya ya. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai, lebih tepatnya menjawab mengenai pertanyaan tersebut ya. Nah, lalu apa sih pertanyaan tersebut? Begini, banyak murid-murid saya yang bertanya mengenai jalur keparanormalan atau jalur ilmu hikmah. Apakah jalur ilmu hikmah ini, atau misalnya kita menjadi seorang ahli hikmah, kita punya banyak klien, kita buka perguruan, kita buka praktek, apakah itu dapat menjamin kita dalam segi ekonomi, dan apakah kita bisa sukses dengan jalur dan wasilah ilmu hikmah? Baik, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini saya diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Maka insya Allah saya mohon doanya agar bulan ini kita penuh dengan video ngaji, video di konten ngaji tepatnya ya. Nah, baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama-tama akan saya jawab yang awal dulu ya. Apakah menjadi seorang ahli hikmah, apakah menjadi seorang pengamal ilmu hikmah dan membuka praktek ilmu hikmah, baik pengobatannya, pelayanan jasanya, seperti yang susah jodoh, susah melahirkan, susah punya anak dan lain sebagainya, intinya membuka jasa-jasa ilmu hikmah lah, apakah itu bisa menjamin atau tidak gitu. Nah, jawabannya sangat bisa menjamin, tergantung kepada siapa kita belajar, kepada siapa kita belajar dan siapa yang membimbing kita. Kalau memang guru-gurunya benar, baik, dia membimbing kita dari awal, bukan hanya diajarkan ilmunya saja ya, tapi diajarkan bagaimana cara mempraktekkan ilmunya. Kemudian diajarkan juga bagaimana nih kalau saya punya perguruan, bagaimana agar perguruan saya bertahan lama. Ada guru-guru yang baik yang mengajarkan hal tersebut. Saya kepada murid-murid saya mengajarkan hal tersebut. Nih, kamu punya perguruan itu, punya padepokan, kamu harus begini, 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 begini. Jangan sampai kamu sudah punya perguruan tapi kamu begini, begini. Itu dijelaskan secara rinci itu. Nah, jadi di dalam ilmu hikmah itu kita sangat bisa sukses, tergantung kepada siapa kita belajar, karena guru pembimbing itu perlu, bukan hanya membimbing dalam segi keilmuan ya. Kalau dalam segi keilmuan sudah pasti perlu bimbingan dari guru, itu sudah pasti perlu bimbingan dari guru agar ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita praktekkan itu sukses. Tajrib bisa digunakan untuk membantu orang banyak, bisa digunakan kita untuk membuka jasa dan lain sebagainya gitu. Nah, di samping itu guru juga perlu bagaimana seorang guru ini bisa mengarahkan dan membimbing kita dalam hal urusan klien. Misalkan ya, saya punya klien besar nih, saya bertanya kepada guru saya, ini menghadapi orang seperti ini bagaimana. Saya punya klien pejabat, saya punya klien orang-orang penting di kepolisian, di TNI dan lain sebagainya. Nah kan, orang-orang ini kan kita tidak tahu nih bagaimana cara bermain mereka, kita tidak tahu. Oleh karena itu perlu guru yang mengarahkan kita. Ya, saya sering bertanya kepada guru saya, nih kalau dapat misalkan nih, guru saya punya klien seperti ini, saya harus bagaimana gitu loh. Nah, itu sering diarahkan oleh guru saya, dan perlu antum ketahui bahwa guru saya bukan cuma satu. Ada guru yang memang mengajarkan ilmu ruhaninya, mengajarkan tasawufnya, ada juga guru saya yang mengajarkan urusan-urusan seperti menerima klien dan lain sebagainya gitu. Nah, guru saya yang mengajarkan bagaimana cara menghadapi orang-orang besar dan lain sebagainya, ini justru notabene-nya bukan guru ilmu hikmah, bukan guru ilmu gaib gitu loh, tapi ini beliau guru saya ini, beliau memang basicnya di bidang ilmu psikologi gitu. Jadi saya belajar kepada orang ini dalam segi psikologi gitu loh. Jadi kalau saya bertemu klien seperti ini, orangnya seperti ini, kerasnya seperti ini, harus bagaimana, itu diberitahu sedikit-sedikit oleh guru saya. Nah, itu biasanya diberitahunya hanya sedikit, tidak banyak. Nah, setelah saya dapat informasi sedikit dari guru saya ini gitu loh, kemudian saya buka praktek, seiring berjalannya waktu, dengan pengalaman ya, menerima klien A, klien B, klien C, pasien A, pasien B, pasien C, dengan jam terbang yang sudah mulai lama, ibarat jam terbang yang sudah sering gitu. Nah, dari situ saya bisa tahu gitu loh, tanpa harus saya bertanya kepada guru saya lagi. Begitu datang klien besar, begitu datang klien agen properti, begitu datang klien pejabat, saya sudah tahu saya harus bagaimana
ke orang ini gitu loh. Kenapa? Karena ada faktor pengalaman di situ. Tapi sebelum saya punya pengalaman, tetap saya bertanya kepada guru saya yang ahli psikologi ini gitu. Jadi itu ya, jadi guru penting, bukan hanya guru ilmu hikmahnya. Kalau guru ilmu hikmahnya sudah pasti wajib karena kan kita akan bertanya soal ilmu-ilmu itu kepada guru kita. Tapi dalam segi psikologinya juga perlu gitu loh. Kadang saya belajar ilmu hikmah tapi tidak belajar psikologi, itu bablas. Saya pernah bablas, sering saya bablas, sering dikibulin, sering dimanfaatin oleh orang-orang besar gitu kan. Tapi setelah saya belajar ilmu psikologi dari guru saya yang ini, akhirnya saya diberikan banyak pencerahan, banyak pelajaran, dan sejak saat itu saya tidak gampang dibodohi, dikibulin oleh orang-orang besar gitu. Karena salah satu rahasia para pejabat, orang-orang yang punya duit lah, mereka tidak akan pernah menghargai profesi antum. Antum paranormal ahli hikmah, mereka tidak peduli itu. Yang penting Anda ya, atau ibaratnya Anda dukun ahli hikmah, yang penting job saya selesai. Itu bagi mereka begitu. Mereka membawa permasalahan kepada Anda, mereka tidak peduli background Anda seperti apa. Yang penting nih masalah saya selesai dan saya bayar kamu gitu loh. Jadi jangan harap ada adab dari mereka, jangan harap mereka cium tangan, jangan harap mereka cium tangan kita, jangan harap mereka ngasih hadiah, jangan harap mereka takdim kepada kita, jangan harap mereka hormat kepada kita, jangan gitu. Karena mereka tidak peduli Anda mau siapa, mereka tidak peduli. Yang penting urusan saya selesai dan saya bayar Anda. Itu prinsip mereka, seperti itu. Jadi mereka tidak peduli mau siapapun Anda, terlahir dari pesantren manapun, bahkan anak ulama besar sekalipun, mereka tidak peduli. Anda saya bayar dan Anda harus menyelesaikan permasalahan saya. Itu prinsip mereka. Oleh karena itu dalam menerima klien kalian seperti itu ya, baik pejabat, pengusaha atau apapun itu yang ibaratnya yang orang-orang gede lah, orang-orang gede dalam segi finansial, saya tidak pernah membawa atau menggunakan pakaian-pakaian yang sifatnya ulama, gamis. Nggak pernah seperti itu. Saya selalu memakai jas, memakai jam, berpenampilan selayaknya relasi bisnis, partner bisnis, selayaknya rekan kerja, selayaknya partner. Saya tidak menganggap dia murid, dia tidak menganggap saya guru, tapi saya menganggap dia sebagai klien saya gitu loh. Jadi saya tidak menganggap lebih dari itu, enggak. Karena saya tahu mereka, saya paham orang-orang seperti itu maunya apa. Jadi ya sudah, saya tidak pernah minta hormat dari mereka, enggak, karena saya tahu karakter mereka seperti apa. Oleh karena itu saya berpenampilan sebaik mungkin di depan mereka agar saya punya harga diri di hadapan mereka. Karena kalau saya datang pakai sarung, pakai gamis, serius deh, nggak bakal ada harga dirinya. Mau wali sekalipun yang ada di hadapan mereka nggak bakal menghargai. Begitu ya. Jadi itu tadi, guru itu penting kalau pengen sukses di bidang ilmu hikmah. Itu yang pertama soal guru ya, harus memiliki guru yang membimbing kita baik secara ilmu hikmahnya ataupun secara ilmu psikologinya, birokrasi atau apalah itu. Intinya ilmu psikologi, ilmu marketingnya harus ada pembimbing gitu loh. Bagaimana cari klien, kalau sudah dapat klien itu harus bagaimana menanganinya, seperti apa, itu harus punya guru yang mengarahkan ke situ dan ngasih tahu seluk-beluk di dunia supernatural, khususnya cara menghadapi klien. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain daripada kita harus punya guru pembimbing yang benar, kita juga harus menjalankan norma, menjalankan aturan-aturan di dalam ilmu hikmah. Oke, saya menjalankan praktek marketing di dalam ilmu hikmah. Saya tahu bagaimana caranya agar orang tertarik menggunakan jasa saya. Jasa ya, bukan pemaharan keilmuan, tapi jasa. Itu saat orang ini datang membawa permasalahan, saya bisa membuat dia tertarik untuk menggunakan jasa saya, dan saya bisa membuat dia agar membayar saya dengan nominal yang tinggi. Ada seorang pejabat datang kepada saya, dia punya istri 2, istri 3, dia pengen istrinya akur, dia pengen hubungan dengan ketiga istrinya aman. Orang seperti ini pasti akan saya mintai uang di atas 100 juta, nggak mungkin di bawah 100 juta. Dan saya tahu dan saya paham bagaimana agar orang ini setuju dengan nominal mahar yang saya tentukan kepada dia. Itu ada gitu. Nah, jadi itu tadi yang pertama guru pembimbing. Kemudian yang kedua ini kita harus menjalankan aturan-aturan di dalam ilmu hikmah. Seperti tadi, saya punya klien, saya tahu bagaimana caranya agar klien ini membayar saya dengan nominal mahal, dengan biaya jasa yang besar. Saya tahu bagaimana caranya agar dia seperti itu kepada saya tahu persis. Nah, tapi setelah saya mendapatkan uang tersebut tidak saya masukkan ke dalam diri saya semuanya, tidak saya masukkan ke dalam rekening saya semuanya, tidak saya masukkan untuk keperluan pribadi saya. Saya sumbangkan ke beberapa lembaga,
ke beberapa pesantren, ke beberapa panti asuhan. Sebagian saya belikan kitab itu saya bagikan. Saya beli kitab sekian puluh juta, bagikan ke pesantren ini. Ada majelis-majelis kecil yang perlu sumbangan kitab, saya beri kitabnya. Ada masjid-masjid yang kurang Al-Quran, kurang mushaf, kurang sarung, itu saya belikan sarung, saya bagikan kepada mereka. Ya seperti itu. Jadi saat kita bermain politiklah dengan orang-orang yang pantas untuk dimainkan. Begitu. Jadi misalnya begini, ada orang pejabat ini duitnya banyak, ya dia tidak tahu adab kepada kita, dia tidak menyimpan takdim kepada kita, mau pejabat mau pengusaha, ya intinya klien-klien seperti itu, orang-orang yang tidak tahu sopan santun, tidak tahu tata krama di dalam ilmu hikmah. Mereka datang ke kita, mereka pengen menggunakan jasa kita, dan orang-orang seperti ini sangat wajib untuk dipolitisir. Orang-orang seperti ini sangat wajib untuk dipolitisir. Kita harus meminta mahar setinggi-tingginya kepada mereka, gitu. Tapi ingat, jangan ada niat, jangan ada unsur untuk mencari duniawi di dalam ilmu hikmah. Begitu saya meminta mahar 200 juta kepada orang ini, saya niatkan di dalam diri saya, kalau mahar ini selesai, kalau mahar ini turun, kalau job ini selesai, kalau job ini sukses, maharnya 200 juta saya terima, maka 100 juta akan saya sumbangkan ke sini. Ingat nominalnya 100 juta. Dari 200 juta itu 100 juta disumbangkan, 100 juta masuk ke kantong pribadi. Seperti itu. Kenapa harus 50%? Untuk menjaga ketajriban diri kita, untuk menjaga batin kita agar tidak mudah terbuai dengan duniawi. Begitu. Jadi untuk teman-teman yang dapat klien gede, niatkan di dalam hati ini kalau uangnya goal, ini akan dikemanakan. Saran saya bagi antum-antum yang pengen punya klien banyak, pengen jobnya banyak yang goal, niatkan 50% dari nominal mahar yang akan Anda terima, niatkan disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Anda punya klien pengacara, Anda punya klien maklar tanah, broker, orang-orang besar, Anda punya klien pengusaha, pintalah mahar setinggi mungkin. Tapi niatkan di dalam hati Anda, kalau pekerjaan saya ini sukses, kalau job saya ini goal, kalau saya berhasil mendapatkan mahar dengan nominal yang saya mau, maka mahar itu akan saya sumbangkan sebanyak 50% ke A, ke B, ke C. Niatkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita mencari duit habis-habisan di dalam ilmu hikmah, kita tidak akan bisa mendapatkan itu. Ya, kalaupun dapat duitnya banyak dari ilmu hikmah, ya tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Misalkan begini, ada salah satu padepokan, dia pernah belajar di saya, dia mempolitisir murid-muridnya sangat luar biasa, dia bahkan untuk bertobat saja ilmunya harus dimahari dari dia. Murid-muridnya yang melanggar pantangan harus bayar lagi 500.000 per ilmu kepada dia. Padahal di saya enggak ya, kalau melanggar pantangan ya tobat aja. Tapi di padepokan ini nih, yang pernah belajar ke saya padepokan ini, dia ini kalau muridnya melanggar pantangan harus bayar sekian ratus ribu, 500.000 per satu ilmu. Nah, dia ini benar-benar cari duitnya di dalam ilmu hikmah. Hasilnya sekarang apa? Hasilnya dia dibenci oleh murid-muridnya sendiri. Murid-muridnya sendiri banyak yang muak dengan kelakuan dia. Dia Allah hinakan. Dia sudah membangun image setinggi mungkin. Dia sudah membangun image, membangun kemuliaan setinggi mungkin di hadapan murid-muridnya. Dia menekankan adab di hadapan murid-muridnya. Dia pengen dihargai dan dihormati oleh murid-muridnya. Tapi karena dia dolim, karena dia tidak amanah, karena dia licik, karena dia serakah dalam urusan duit, sementara dia sendiri mencari uang dengan cara ilmu hikmah, maka hasilnya apa? Allah hancurkan derajat dia. Allah hancurkan martabatnya. Bukan tidak boleh kita cari duit di dalam ilmu hikmah, bukan tidak boleh, tapi kita harus paham konsep dan cara mencari uang di dalam ilmu hikmah itu seperti apa. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mendolimi klien, tidak boleh menipu, tidak boleh itu. Kita boleh meminta mahar setinggi-tingginya kepada klien kita ya, tapi kita harus tahu dulu ini kliennya yang seperti apa. Kalau kliennya pas-pasan, dia hanya pengen datang ke kita, pengen berobat ke kita untuk kemajuan usahanya hanya sebatas jualan gorengan, ya orang seperti ini tidak perlu ditekan. Kita kalau memang kita ada waktu, misalkan ya, kita bisa temui dia, ajak dia silaturahmi, kita kasih air doa atau kasih media atau kasih garam atau apapun itu, ataupun kita kasih keilmuan kepada dia, nih ilmunya amalkan. Wallahi saya sering mempraktekkan hal tersebut, bukan saya ria, tapi kadang ada orang yang datang kepada saya membawa banyak keluhan, saya lihat dulu, oh ini permasalahannya seperti ini. Tapi tidak langsung saya kasih ilmu ya. Setiap malam kan saya selalu usul, selalu wirid itu kan.
Nah biasanya kalau memang orang ini ikhlas, orang ini akan datang kepada saya lewat mimpi isyarah. Yang datangnya bukan orang ini, bukan, tapi Allah memberikan isyarah kepada saya bahwa ini orang ikhlas. Kalau saya sudah dapat mimpi seperti itu, saya kasih ilmu ke orang ini gratis, cuma-cuma, tanpa mahar. Dan itu banyak. Kalau saya sebut banyak orangnya ya. Banyak sekali. Ini bukan bohong, demi Allah Rasulullah. Ini bukan cerita bohong, tapi memang saya ceritakan ini kepada kawan-kawan semua bukan tujuannya ria, tapi agar teman-teman semua, kawan-kawan yang menonton video ini, terutama kawan-kawan yang sudah punya padepokan bisa mencontoh. Bisa mencontoh, itu niatnya. Bukan untuk niat ria, bukan. Gitu. Jadi itu tadi, saat kita mencari uang dari klien, kita harus tahu dulu kepada siapa kita mencari uang. Kalau yang datang klien kita ya semacam artis-artis besar, pengusaha-pengusaha besar yang ini nih wajib dipolitisir, wajib kita meminta mahar setinggi-tingginya. Karena mereka tidak punya adab kepada kita. Maksudnya tidak punya adab ini apa? Mereka ini datang kepada kita bawa permasalahan. Kalau permasalahannya selesai, bayar, lepas. Mereka tidak akan menghubungi kita lagi kecuali kalau mereka butuh. Mereka tidak akan menelepon, tidak akan ngechat, tidak akan menjaga silaturahmi dengan kita. Mereka hanya datang kepada kita kalau mereka butuh. Makanya saya sebut sebagai tidak punya adab. Bahkan nomor kontak saya dihapus. Sering seperti itu. Orang telepon, begitu hajatnya kelar, selesai, kontak saya dihapus. Itulah. Begitu saya tanya lagi di Instagramnya, Mas nomornya ganti? Oh enggak, katanya nomor Kang saya hapus. Kenapa? Saya bilang, ya karena kan urusan saya sudah selesai gitu loh. Nah ngomongnya seperti itu. Nah ini banyak, bukan 1-2 orang gitu loh. Jadi orang-orang seperti ini mereka tidak menghargai kita sebagai ahli hikmah. Oleh karena itu pada saat mereka datang kepada kita dan ingin menggunakan jasa kita, kita wajib meminta mahar setinggi-tingginya menurut kemauan kita kepada orang ini. Tapi begitu mahar itu cair, begitu mahar itu kita dapat, mahar itu harus disumbangkan 50%. Saya tekankan 50%, bukan 25%, bukan 2,5%, tapi 50%. Kenapa? Karena saya misalkan ya, kalau sudah menetapkan mahar tinggi, lalu mahar tinggi itu saya dapatkan, ada rasa semacam rasa bangga, rasa senang. Nah yang ditakutkan kalau rasa bangga dan senang karena memiliki uang yang sangat besar seperti itu mulai menghinggapi di dalam hati para ahli hikmah, ini awal dari kehancuran. Seperti salah satu padepokan yang tadi saya sebutkan. Pada saat dia belum mengenal duit, dia jujur. Tapi begitu dia sudah mengenal duit, sudah ada rasa kecintaan terhadap uang, dia melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Termasuk dengan menekan, memeras murid-muridnya, begitu loh. Dia melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Dan hasilnya apa? Hasilnya ya dia sendiri hancur. Dan yang menghancurkan bukan saya, tapi Allah. Hasilnya apa? Murid-muridnya banyak yang membangkang, banyak yang tidak suka, banyak yang muak. Murid-muridnya laporan kepada saya. Kasih tahu kebusukan dia, belangnya dia, dikasih tahu semua kepada saya. Saya tidak mencari tahu aib dia, tapi murid-muridnya datang dan memberitahukan kepada saya tentang aib-aib dia. Ini suatu isyarat dari Allah. Allah bukakan aib-aib dia kepada saya agar saya melepaskan dia. Karena orang ini bisa jadi hama gitu loh. Orang ini bisa mencoreng citra para ahli hikmah. Begitu. Nah jadi itu tadi. Kalau orang-orang yang mengamalkan ilmu hikmah mencari uang dalam konteks lewat cara ilmu hikmah, tapi mereka tidak jujur, mereka akan hancur juga. Ketidakjujuran ini banyak. Ya ketidakjujuran ini banyak. Memeras murid, membohongi murid, menghalalkan segala cara untuk uang. Menjual segala hal untuk dapat duit. Ya, menjual ilmu yang tidak ada hak ijazahnya. Menjual media yang tidak dikerjakan. Misalkan nih, saya bikin media tidak saya kerjakan, tidak saya wirid, tidak saya isi gitu kan. Tidak saya asma, lalu tiba-tiba foto jual. Minyaknya nggak ada apa-apanya gitu loh. Itu tidak boleh seperti itu. Kita pakai, misalkan nih kita buat khotam di kertas. Kita tidak paham cara membuat khotam, tapi kita membuat khotam lalu kita label dan jual di media sosial khotam Nabi Daud, khotam Nabi Musa misalkan. Tapi itu dibuat bukan berdasarkan pakem pembuatan khotam di dalam ilmu hikmah. Ini kita sudah berbohong gitu. Ya, ini kita sudah berbohong dan itu tidak boleh gitu loh. Ada metode-metodenya, seperti bagaimana cara membuat wafak itu ada metode-metodenya dan ada cara-caranya. Dan kita harus jujur. Kita harus jujur. Kalau kita mengisi media, ya kita doakan media tersebut betul-betul gitu loh. Kita doakan media tersebut betul-betul, ya. Seperti misalkan membuat wafak. Kalau memang kita buat wafak tulis, baca, tiup, itu bukan membuat wafak. Karena pakai membuat wafak tidak seperti itu.
Ada caranya, ada metodenya. Dan pada saat kita nulis-nulis Arab doang, terus dibaca bismillah, tiup ke kertas itu, ya, tiup ke kertas itu, lalu jual lalu kita buat iklannya wafak anu, padahal kita membuatnya bukan berdasarkan aturan pembuatan wafak. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh seperti itu. Jadi harus jujur kalau membuat wafak, kalau menjual wafak, memaharkan wafak, maharkan dan jualah wafak tersebut yang dibuat dengan metode ilmu wafak asli. Tidak boleh sembarangan. Itu intinya, tidak boleh zolim lah, tidak boleh zolim, tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Kalau pengen sukses di bidang ilmu hikmah. Karena begini, ibaratnya kita berjalan di jalan Allah, kita pengen sukses di jalan Allah, tapi kita menggunakan jalan setan. Gitu. Kita usaha pengen sukses, kita mengamalkan ilmu kosam A, kosam B, kosam C, asmajal, rezeki, segala macam, tapi usahanya mengandung unsur riba, nggak sejalan. Begitupun di dalam ilmu hikmah, kita pengen sukses di dalam ilmu hikmah, pengen kaya raya, pengen rezeki lancar, kehidupan tenang gitu kan, ilmunya berkah, pengen seperti itu, tapi dalam proses pengamalkan ilmunya bolong-bolong, sering membohongi, sering mengada-ngada, ini tidak akan sukses sampai kapanpun. Akan dihancurkan oleh Allah. Tinggal nunggu waktu aja orang seperti ini. Orang yang main-main, yang banyak berbohong, banyak mengada-ngada di dalam ilmu hikmah, ini akan dihancurkan oleh Allah cepat atau lambat. Tapi kalau orang-orangnya benar, jujur, dia hanya mengajarkan sesuatu hal yang dia pahami, ya, yang nggak paham dia nggak ngajarkan itu. Misalkan saya belajar A, saya tidak mengajarkan B karena saya tidak paham B itu apa. Itu jadi dia mengajarkan sesuatu hal yang dia pahami, dia mengijazahkan hal-hal yang memang dia punya hak ijazahnya, dia berbicara tentang hal-hal yang memang dia ketahui. Intinya jujur dan amanah di dalam ilmu, orang ini akan sukses. Sukses dalam segi materi, sukses dalam segi batinnya, sukses dalam segi kehidupannya, dunia akhiratnya sukses. Tapi kalau orangnya sudah main-main, banyak mengada-ngada, banyak mengarang-arang cerita, ini tinggal nunggu waktu. Jadi harus benar-benar jujur kalau kita pengen sukses di bidang ilmu hikmah. Jangan main-main terhadap ilmu hikmah, ya. Jangan main-main, jangan berbohong, jangan berdusta. Itu tadi poin utamanya. Jangan melakukan hal buruk di dalam ilmu hikmah. Baik pada saat mengajarkan ilmu, pada saat menjual media, pada saat mengijazahkan ilmu, pada saat berbicara tentang sesuatu hal di media sosial, balas chat murid, berbicara atau berstatement tentang sesuatu hal, itu harus ada dasarnya. Kalau kita nggak tahu, ya ngomong aja nggak tahu, nggak usah mengada-ngada. Kalau kita sudah ngomong sesuatu hal yang tidak kita pahami, tapi kita paksakan untuk berbicara tentang hal tersebut, ini kesaksiannya dusta. Dan kalau sudah seperti itu, berdusta, berbohong, ngawur, mengada-ngada, ini pasti bakal hancur, cepat atau lambat ini pasti bakal hancur. Karena dia pengen sukses, pengen sukses di bidang ilmu hikmah, di jalan ilmu hikmah, tapi dia melakukan hal-hal yang memang dapat menghancurkan perjalanan dia di dalam ilmu hikmah. Saya pengen masuk surga, tapi saya melakukan riba, membunuh orang, yang gak bakal masuk surga. Begitupun orang-orang yang pengen sukses di bidang ilmu hikmah, pengen rezekinya lancar, pengen kaya raya, pengen keluarganya baik, pengen hidupnya tenang gitu kan. Tapi dia melakukan hal-hal yang jelek, menipu, berdusta, berbohong, mengada-ngada, menjual yang tidak seharusnya dijual, memaharkan ilmu yang tidak punya hak ijazahnya, menjual media yang belum selesai, menjual media yang kosong, tidak diisi apa-apa, tidak didoakan apa-apa, lalu dijual seenaknya, mengada-ngada, ngomong yang tidak dipahami, berbicara tentang ABC sementara dia tidak tahu. Orang-orang seperti ini bakal hancur cepat atau lambat. Gitu. Jadi tadi poinnya, kalau memang pengen sukses di bidang ilmu hikmah, harus melakukan sesuatu hal. Semua hal di dalam ilmu hikmah tersebut, dalam segi pengajaran, pemaharan, menggarap klien, mengerjakan hajat klien kita, itu semua harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan ilmu hikmah. Berdasarkan, poinnya satu, kejujuran. Berdasarkan kejujuran. Kejujuran saat berstatement, berbicara, mengarahkan, mengajarkan, mengijazahkan, itu harus jujur. Kita mengijazahkan ilmu yang kita tidak punya hak ijazahnya, ini sudah tidak jujur. Itu sudah batal. Itu sudah masuk ngawur. Tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu pasti bakal hancur. Begitu tadi ya. Jadi itu tadi poinnya utamanya harus jujur dalam bidang ilmu hikmah kalau pengen sukses. Dan ingat, kesuksesan di dalam ilmu hikmah itu bukan secara finansial doang, tapi secara makom, secara batin, secara kehidupan. Kalau hidupnya sudah tenang, finansialnya aman, rezekinya lancar, kehidupannya aman, batinnya baik, ya, ilmu-ilmu yang diamalkan berkah, dia artinya sudah sukses di dalam ilmu hikmah. Gitu. Jadi kalau memang masih banyak hal-hal ngawur yang kita lakukan sementara kita berjalan
di dalam jalan ilmu hikmah, kita menempuh karir di dalam ilmu hikmah, tapi kita melakukan hal-hal yang bisa merusak ilmu hikmah itu sendiri, maka kita sampai kapanpun nggak bakal sukses. Kita sampai kapanpun nggak bakal sukses. Kita dapat mahar gede tapi tidak sedekah, tidak zakat, tidak berbagi, tetap meskipun kita jujur dalam pemaharan, dalam mengajarkan, dalam menjual media, dalam menggarap pekerjaan pasien, menggarap hajat pasien, mengerjakan hajat klien kita ya. Kita sudah jujur. Tapi begitu kita dapat duit, kita mencintai dunia. Tetap. Saat kita sudah cinta dunia, kita sudah mengutamakan dan memprioritaskan uang di dalam berdakwah, di dalam mengamalkan ilmu hikmah, ilmu hikmahnya nanti tidak akan tajrib. Begitu ilmunya tidak akan tajrib, larinya kemana? Pasti bakal banyak nipu. Karena medianya tidak tajrib, akhirnya dia menjual media kosongan. Ilmunya tidak tajrib, akhirnya dia menipu orang karena ilmunya sudah tidak tajrib lagi. Karena dia merasa, oh sudah terlanjur hancur, sudah terlanjur buruk, ya sudahlah saya nipu orang saja, menjual ilmu yang tidak ada hak ijazahnya, menipu orang lain gitu. Makanya tadi, selain daripada harus jujur dalam menjalankan semua koridor, semua perintah, semua metode di dalam ilmu hikmah ya, kita juga harus amanah dalam menggunakan harta-harta, menggunakan materi-materi uang, harta benda segala macam, harta-harta, uang-uang yang kita peroleh dari ilmu hikmah itu juga harus dipergunakan dengan amanah. Sedekah, berbagi, zakat segala macam itu wajib. Itu wajib kalau memang kesuksesan kita pengen berjalan panjang. Tapi kalau kita sudah sukses, begitu dapat duit, duitnya poya-poya, pasti bakal hancur. Asalnya sukses, tiba-tiba tidak bisa megang uang, tidak amanah dalam memegang uang, tidak amanah dalam memegang harta dan hasil yang kita peroleh dari ilmu hikmah, hasil yang kita peroleh dari ilmu hikmah baik dalam segi harta, dalam segi jodoh, dalam segi uang, kita pergunakan tidak dengan baik, tidak dengan di jalan Allah. Intinya kita tidak pergunakan hal yang kita peroleh dalam ilmu hikmah itu tidak kita pergunakan dengan baik. Ya, begitu kita tidak pergunakan dengan baik, ya kita hancur. Setelah hancur, pasti larinya bakal menipu sana, menipu sini, berbohong sana, berbohong sini, gitu. Ya, semoga video ini membantu. Jadi untuk teman-teman yang masih belajar ilmu hikmah, saya sarankan hati-hati kalau pengen sukses di dalam ilmu hikmah, jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang dapat merusak perjalanan ilmu hikmah kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.